Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Icang Project, di mana channel ini dikhususkan untuk konten-konten lokal di Samarinda maupun Kalimantan dan konten-konten nasional secara umumnya. Baiklah, tema kita pada hari ini adalah tentang hobi, seni, dan budaya. Sekarang kita sedang berada di kediaman seorang pemuda pencinta pusaka dan barang antik. Langsung saja kita sapa kawan kita, Mardi. Assalamualaikum, Mardi. Apa kabar, Wal? Baik. Baik. Ya, ini teman saya, sama-sama penghobi dulu, masih kita zaman-zaman batu ya, dulu ya masih rame-rame musim batu. Jadi kita tergabung dalam satu komunitas dan sampai sekarang alhamdulillah silaturahim kita terjamin ya dengan teman-teman yang lain. Nah, Mardi ini salah satu pemuda yang mencintai pusaka-pusaka Nusantara dan juga dia mengoleksinya. Ada beberapa macam barang-barang di sini, mulai dari senjata tradisional, ya, benda-benda antik dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin langsung saja kita berkenalan dengan Mas Mardi ini. Bisa nggak Mardi ceritain sejak kapan sih mulai menyukai pusaka barang-barang antik dan mulai mengoleksinya? Kalau pertanyaannya dari suka itu kayaknya dari kecil, karena orang tua saya memang hobinya ngoleksi juga sih. Oh, seperti itu ya. Jadi dari kecil itu sudah sering melihati orang tua, sering nyuci-nyuci keris, sering bersihkan barang-barang antiknya. Jadi hobi ini menular Ya. Jadi dari rumah memang orang-orangnya keluarga pencinta budaya ya, seni dan yang lain-lain. Jadi alhasil dari ngelihat orang tua mengoleksi barang-barang pusaka dan yang merawatnya juga ya sekaligus ya. Jadi dari situlah timbul kesukaan terhadap barang-barang pusaka ini. Apakah latar belakang orang tua juga mungkin pembuat pusaka atau penempa dan yang lain, mungkin seperti itu? Kalau pembuat atau penempa enggak juga sih, tapi kalau pengoleksi, kolektor iya. Oh iya ya. Karena dari saya kecil, mungkin dari saya belum lahir itu barang-barang sudah banyak memang di rumah, kayak pusaka-pusaka, keris-keris ya, seperti itu. Sampai sekarang berapa sih jumlah koleksi yang Mardi simpan di sini mengenai barang pusaka dan barang antik ini? Kira-kira totalnya, kira-kira aja sekitar ada berapa? Kelihatannya banyak sekali di sini. Kalau total nggak bisa ngitung satu-satu, tapi kalau puluhan pasti ada. Mungkin sudah ratusan mungkin sekarang. Kayaknya ini ratusan, ini bukan puluhan. Ini Bro Mardi ini merendah, dia orangnya suka merendah dia. Saya lihat memang di sini ada sekitar ratusan barang-barang pusaka dan barang antik ya. Ada berapa jenis sih yang dikoleksi Mardi? Kalau jenisnya dari mulai mandau, keris, tombak, sumpit, pedang-pedang, parang-parang ada juga. Jadi banyak lah. Banyak ya, tidak hanya pedang, mungkin keris, mungkin pisau-pisau juga. Pisau ada juga, badik. Jadi lengkap, mungkin hampir semua senjata tradisional Nusantara dikoleksi ya di sini ya. Iya, ada. Mungkin ada jenis kriteria, misalnya ada pusaka yang baru, pusaka yang lama, atau pusaka souvenir. Mungkin semua dikoleksi ya di sini. Iya. Buatan baru, buatan lama ada semua. Karena memang hobi, jadi semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan ya. Dan akhirnya mulai mengetahui seluk-beluk senjata itu seperti apa ya, mulai dari ini barang yang souvenir atau imitasi, dan mana yang punya nilai sejarah seperti itu ya. Apakah keseharian Mardi ini juga memiliki komunitas dengan pencinta-pencinta, para pemuda pencinta barang antik dan pusaka ini? Kalau di Samarinda ini, kalau bicara komunitas kayaknya belum ada kalau yang untuk jenis tosan aji atau pusaka-pusaka tua. Karena anak-anak mudanya ini masih kurang lah kalau untuk arah ke sana. Makanya kalau bisa memang ada rencana ke depan nanti kita bikin komunitas, apalagi bagusnya lagi kalau dominasinya itu anak-anak muda. Anak-anak muda, betul. Jadi
mereka lebih mencintai seni budaya mereka sendiri kan. Jadi mungkin lewat video ini anak-anak muda yang ingin tahu lebih jauh tentang budaya, pusaka dan barang antik mungkin bisa gabung dengan komunitasnya Mas Mardi ya. Yes. Mungkin kita atur lah nanti dari sini silaturahimnya kapan dan bagaimana ke depannya. Semoga konten ini juga memacu anak-anak muda bahwa bisa mencintai barang dan budaya yang ada di Indonesia. Kebanyakan ada peninggalan-peninggalan orang tua yang begitu ketemu hilang begitu saja, atau bahkan bisa dijual ya setelah ngerti baru kenapa sayangnya dulu punya kakekku, punya bapakku dulu ya kan, punya pamanku dulu ada pusaka yang bagus dan akhirnya hilang begitu saja. Mungkin dari video ini menginspirasi bagi para pemuda untuk bisa mencintai dan menghargai, tentunya juga merawat ya, merawat pusaka yang ada di Indonesia. Kalau enggak bakal hilang begitu saja budaya-budaya kita ini. Kalau enggak kita yang muda-muda, siapa lagi? Siapa gitu lagi, kan, betul. melestarikan budaya kita. Betul. Saya Kita tradisional. cukup salut ada seorang pemuda seperti Mardi ini, karena tidak banyak orang seperti beliau ini. Teruslah berkarya, mencintai barang-barang dan benda-benda pusaka yang ada di Indonesia. Dari ratusan koleksi ini, ada nggak barang yang paling disukai atau yang menjadi barang paling disenangi dan difavoritkan? Ya mungkin maksimal 3 lah, ada barang-barang yang mungkin disukai. Kalau disukai semua saya sukai karena memang saya cinta semua jenis senjata khas daerah-daerah. Tapi kalau yang ada nilai historinya untuk saya pribadi ada ya kurang lebih 3 inilah. Oh, yang di depan ini ya? Oh, jadi ada 3 pemirsa. Bentuknya keris semua ini ya? Keris semua ya. Mungkin bisa diceritakan yang mana yang ibaratnya kalau dinomorin lah, yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mungkin kita mulai dari yang nomor 3 lah, yang paling bersejarah, yang ada filosofinya dan yang lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan. Ini buka kerisnya, apakah ada cara-cara tertentu atau cara-cara khusus Mas Mardi? Kalau buka keris ya untuk penghormatannya biasanya warangkanya yang dinaikkan dulu. Oh, ini warangka ya? Warangka atau sarungnya bahasa umumnya. Ini filosofinya karena kalau orang Jawa kan ini cinta damai, jadi iya betul, untuk kedamaian lah. Betul. Berarti kalau bilahnya dulu dicabut berarti itu sudah tidak ada jalan damai begitu ya mungkin ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, coba diceritain ini. Apa nilai historisnya? Kalau ini sejarahnya ya dari orang tua. Ini selain barang peninggalan memang nilai historinya termasuk barang tua. Ini termasuk keris jalak sangu tumpeng kalau orang Jawa bilang. Oh, jalak sangu tumpeng. Sangu tumpeng. Ini kalau saya lihat kan biasa keris itu ada lekukan-lekukan, ini lurus ya? Ya, ini modelnya leres atau lurus. Oh, leres. Iya. Lurus. Jadi saya lihat memang cukup tua sekali ya besinya ini ya. Jadi kalau diperkirakan era pembuatannya ini kapan? Sebelum kemerdekaan lah. Kalau barang sepuh ini mungkin ada 100 tahunan lebih lah kalau. Ada 100 tahun, luar biasa. Dan ini juga dirawat ya, bisa sampai masih bisa bertahan seperti ini ya. Selain jenis kualitas besinya yang bagus ya. Material besinya juga memang bagus, makanya yang temakan sedikit aja dia. Oh, seperti itu ya. Yang lain mungkin yang nomor 2 ini, yang nomor 3 ya. Ini ada lagi yang ini dari orang tua juga. Ini jenisnya jalak juga. Oh, ini jalak. Besinya lebih tebal dari yang tadi ini. Cuma lebih tua dari yang tadi juga ini. Oh, ini bahkan lebih tua ya. Tapi tua. masih bahannya masih kayak padat masih ya. Masih kelihatan padat ya. Mungkin nanti bisa dilihat ya di. Ya, bisa nanti di zoom nanti. Ini yang kedua, ini nih yang saya penasaran ini, apa cerita di balik keris yang satu ini? Kalau ini keris apa namanya ini? Ini Pandawa 5. Oh, ini keris Pandawa 5. Ya, karena saya juga Pandawa 5 memang 5 bersaudara juga.
5 bersaudara ya gitu Nah, ya. laki semua. Iya. Nah, ini dapurnya Pandawa 5. Keris ini looknya look 5. Era pembuatannya ini Majapahit. Ini era pembuatan era Majapahit ya, mungkin sekitar lebih dari 200 atau 300 tahun yang lalu ya, malah ini era Majapahit ya. Ratusan. Luar biasa pemirsa. Ini salah satu keris yang dinamakan keris Pandawa 5 yang diperkirakan usianya era pembuatannya adalah pada era kerajaan Majapahit. Jadi seperti itu ya. Oke, ini yang paling ya disayangi lah, walaupun semuanya kata Mas Mardi tadi itu disukain, cuma memang yang memiliki nilai sejarah dan nilai yang tinggi adalah 3 ini. Saya ada pertanyaan nih Mas Mardi. Keris ini kan ada beberapa bagian. Bisa dijelaskan nggak apa? Ya, mungkin saya buka aja ya yang ini ya. Bukanya begini ya. Ya. Bismillah. Oke. Kalau ini kan biasa ada ujung. Ya, begini. bagian depan ini ini namanya dapur. Ini dapur ya. Dapur. Oh, ini dapur. Kalau ini sudah yang corak-coraknya ini pamornya lah namanya. Oh, ini pamor. Oh ya, yang ada motif-motifnya seperti itu ya, itu Kalau pamor. sarungnya ini dinamakan warangka. Kalau ini warangka, teman-teman. Jadi ini yang kayak ada motif ini pamor ya. Iya, pamor. Ini dapurnya. Dapurnya. Ini gonjonya. Sambungan antara besi sama paksi di bawah ini. Oh, ini beda ya. Ini bukan satu tempaan ya. Bukan. Ini gonjonya. Kalau ini yang ya. dia tanpa sambungan ini namanya gonjo iras, dia jadi satu. Oh, ada juga ya ternyata. Keris kalau gonjonya ini nggak ada, sama kayak tubuh kita, kurang lengkap rasanya. Kurang lengkap ya. Ibaratnya Satu kesatuan dia. satu kesatuan, ibaratnya suami istri. Ini Iya. suaminya, ini istrinya ya. Iya, Jadi, betul. nggak sempurna kalau nggak ada ininya. Oke. Mungkin ini gagang ya ini ya. Iya. Ini gagangnya, hulunya. Ini apa namanya ini? Ini selut keris namanya. Ini selut keris Iya. nih. Nah, pemirsa, ini namanya selut keris. Ada ukiran dan hiasannya. Oke. Mungkin cukup ini sekilas tentang keris. Semoga ini bisa menjadi wawasan bagi teman-teman semua, bagi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, supaya bisa melestarikan barang-barang peninggalan leluhur dan juga bisa ikut menghargainya dan menjaga lalu merawatnya juga. Mungkin yang terakhir ini Mas Mardi, mungkin ada pesan-pesan bagi pemuda yang ada di rumah, untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, tentang pelestarian budaya lah. Ada nggak pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa? Ya, harapan saya supaya pemuda-pemuda milenial ini mencintai budaya mereka, tidak larut dalam suasana yang sekarang ini. Gadget ini kan memang mempengaruhi sekali. Makanya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu ditanya soal senjata pusaka itu banyak nggak ngerti, karena mereka nggak ke situ arahnya. Mereka acuh ya dengan Acuh. budaya seperti itu. Jadi banyak yang dengan budaya-budaya luar malah mereka Iya, tidak melestarikan budaya-budaya kita sendiri. Mungkin apa yang disampaikan Mas Mardi bisa menjadi bahan perhatian kita semua, agar para pemuda dapat mencintai dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, baik di daerah mana saja. Terima kasih Mas Mardi sudah menyediakan waktunya untuk kita bisa bincang-bincang pada hari ini. Semoga Mas Mardi sehat walafiat dan juga tetap terus mencintai budaya Indonesia. Sampai jumpa kembali di konten kita selanjutnya. Bagi para pemirsa dan para penonton sekalian yang ada di rumah, mungkin bisa komen-komen nanti setelah ini kita akan bikin konten apa, mungkin masih terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, baik di Kalimantan maupun secara nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.